Halo sahabat dan kerabat acara Dia, di mana saja Anda berada, wherever you are. Saya Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda dalam acara yang sama. Acara ini berisikan kontemplasi atau perenungan atas perkataan-perkataan Yesus 2000 tahun yang lampau, namun senantiasa relevan di sepanjang zaman dan berkuasa untuk mengubah kehidupan manusia, menjawab persoalan dan kebutuhan manusia, dan memulihkan manusia. Perkataan Yesus yang akan menjadi perenungan pada hari ini saya kutip dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-38. Apakah yang kamu cari? Demikianlah pertanyaan Yesus. Lalu Yesus teruskan mengatakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Now get your message. Nah, sahabat, kata-kata Yesus, sebuah pertanyaan dan sebuah ajakan yang singkat ini, di mana terjadinya? Nah, saya akan mengajak Anda untuk masuk sebentar ke dalam konteks terjadinya satu peristiwa, sehingga muncullah kata-kata Yesus seperti ini. Kepada siapa? Nah, begini. Kita masih ingat dalam episode yang lalu di mana Yesus dibaptis, kemudian dia ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. 40 hari lamanya dia berada di sana dan semua itu sudah selesai. Dia pulang dengan kemenangan. Kembali dari padang gurun dengan kemenangan atas iblis yang telah mencobanya, menggodanya sebanyak 3 kali yang paling dahsyat. Tapi kemenangan ada di tangan Yesus, iblis diusir. Dan selesailah masa persiapan Yesus selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Banyak hal dia lakukan di sana dan terakhir dengan godaan-godaan yang dahsyat semacam itu. Nah, sekarang Yesus kembali. Dia kembali kemana? Dia kembali lagi ke tempat dahulu dia dibaptis. Karena di situ adalah satu lokasi di sekitar daerah atau kota atau desa Betabara namanya. Lokasi itu adalah lokasi di mana Yohanes Pembaptis selalu ada di situ. Itu menjadi tempat di mana Yohanes berkhotbah, Yohanes membaptis, dan Yohanes masih selalu setiap hari datang ke situ. Nah, Yesus datang ke situ pada suatu hari. Jadi selesai dari padang gurun. Di situ suatu saat Yohanes melihat Yesus datang. Lalu Yohanes kembali lagi berkata pada orang-orang di sana, lihatlah anak domba Allah. Dialah yang menghapus dosa-dosa dunia. Ini dikatakan oleh Yohanes pada waktu Yesus muncul. Dialah yang menghapus dosa-dosa manusia, dosa dunia. Nah, peristiwa ini, kata-kata Yohanes ini didengar oleh orang-orang sekitarnya. Dan kemungkinan juga di situ hadir beberapa murid Yohanes Pembaptis. Antara lain Yohanes, namanya juga Yohanes, nelayan, dan juga seorang lagi yang bernama Andreas, yang lain tidak diketahui. Tetapi hanya sampai di situ peristiwa itu. Kemudian selesailah satu hari itu. Besoknya Yohanes datang lagi di situ, Yesus pun datang lagi. Nah, Yesus datang di situ. Nah, di situ hadir Yohanes, ya. Jadi Yohanes Pembaptis ada di situ, tapi hadir juga salah satu muridnya yang bernama Yohanes, yang kemudian dia menjadi penulis kitab Injil Yohanes, dan juga ada Andreas, ada lagi di situ. Nah, begitu Yesus muncul, Yesus melewati situ tentu saja dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Kali ini Yohanes Pembaptis tidak memberitahukan secara khusus kepada orang-orang lain yang ada di situ, tapi dia lebih fokus kepada 2 orang ini. Muridnya, mereka sudah menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis ini sudah cukup terkenal dalam waktu-waktu terakhir itu. Dia muncul sebagai seorang yang luar biasa, yang mengagumkan
masyarakat Israel pada waktu itu. Sehingga begitu banyak orang datang, sampai prajurit juga datang. Juga pemimpin-pemimpin agama juga datang. Itu dalam kisah yang lalu kita sudah bicarakan tentang hal itu. Nah, kali ini jadi pada hari berikutnya, yaitu pada waktu Yesus muncul dan lewat di situ, Yohanes Pembaptis berkata kepada Yohanes, muridnya ini, dan Andreas, lihatlah anak domba Allah. Dia tunjukkan lagi. Maka teringatlah mereka. Oh, ini yang kemarin muncul, dan Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa dialah yang menghapus dosa dunia. Dan juga Yohanes menjelaskan kemarinnya, dia inilah anak Allah. Lalu mereka melihat lebih fokus lagi dengan saksama. Oh, ini sosoknya ini. Pasti sebagai pengikut Yohanes Pembaptis, guru mereka Yohanes Pembaptis ini sudah juga menjelaskan sejauh yang dia ketahui tentang Yesus yang sudah dia baptis 40 hari yang lalu. Nah, mereka memperhatikan. Oh, ini Yesus. Mulai timbul ada semacam nuansa yang berbeda. Guru mereka adalah Yohanes Pembaptis. Nah, si Yohanes dan Andreas ini ada di situ. Tapi mereka melihat sosok Yesus yang sudah pulang dari padang gurun ini dengan satu wajah yang sedikit berbeda. Ada satu nuansa yang berbeda dari sebelumnya. Sehingga seakan-akan ada magnet yang menarik mereka. Dan juga mereka ingat penjelasan Yohanes Pembaptis kemarin. Inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dialah ini anak Allah. Rupanya hal itu dari kemarin menjadi satu pemikiran mereka. Lalu hari ini mereka lihat lagi orangnya. Maka mereka buntuti Yesus yang sedang lewat itu. Mereka buntuti saja. Segera saja mereka meninggalkan Yohanes Pembaptis, guru mereka. Mereka ikut Yesus. Dan tentu saja Yesus merasakan ada orang membuntuti dia. Lalu dia berhenti sejenak. Dia menoleh ke belakang. Dia melihat dua orang ini, Yohanes dan Andreas. Lalu dia tanya, apa yang kamu cari? Nah, inilah perkataan Yesus yang akan kita renungkan. Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Yohanes dan Andreas? Mereka katakan begini, langsung memanggil Yesus Rabi, Guru, di manakah engkau tinggal? Ini hal yang tidak biasa. Orang yang baru mereka kenal, yang baru mereka lihat. Memang mereka sudah dengar cerita sedikit dari guru mereka Yohanes Pembaptis. Tapi kali ini mereka langsung memanggil Rabi atau Guru, di manakah engkau tinggal? Panggilan Rabi atau Guru pada masa itu, di zaman itu merupakan satu panggilan istimewa. Satu predikat istimewa sebagai seorang Rabi, seorang Guru. Karena biasanya mengajar tentang Alkitab, mengajar tentang Taurat, mengajar tentang hal-hal yang harus dibuat oleh orang-orang yang beragama Yahudi. Jadi Rabi ini juga bukan saja mengajar, tapi mereka juga menuntun, membimbing orang di dalam kehidupan yang sesuai dengan Taurat. Hukum Taurat yang berlaku pada waktu itu. Lalu mereka setelah menjawab itu, Rabi, di manakah engkau tinggal? Mereka bertanya. Lalu apa yang Yesus jawab? Yesus langsung menjawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Jadi ada satu pertanyaan Yesus, apakah yang kamu cari? Yohanes dan Andreas. Lalu setelah diakui sebagai guru dan ditanya, di mana engkau tinggal? Lalu Yesus katakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Nah, ini yang akan menjadi renungan kita. Maka ikutilah mereka. Mereka langsung ikut Yesus kemana Yesus pergi. Sayangnya tidak dijelaskan kepada kita tempat di mana Yesus tinggal. Pasti masih ada di sekitar Sungai Yordan. Tapi di rumah siapa? Kan Yohanes, Andreas ini kan orang-orang Galilea. Yesus juga orang Galilea dari Nazaret. Mereka ada di situ oleh karena
ada Yohanes Pembaptis yang bertugas, berdoa, berkhotbah di tempat itu. Dan ada orang-orang lain, banyak orang datang di situ. Jadi ini satu lokasi pertemuan yang cukup terkenal pada masa Yohanes Pembaptis itu. Jadi mereka datang ke situ saja. Lalu mereka ikut, Yesus tinggal di mana? Tidak diketahui. Nah, apa yang perlu menjadi renungan kita di sini? Pertanyaan Yesus, apa yang kamu cari? Ini mengingatkan saya dan saya mengajak sahabat, kerabat, coba kita merenungkan. Pertanyaan ini begitu bersifat menarik kedua orang ini untuk mau menyatakan apa sebenarnya yang mereka cari selama ini. Kenapa mereka datang ke situ? Kenapa mereka menjadi murid Yohanes Pembaptis? Dan kenapa sekarang mereka membuntuti Yesus? Ingin tahu siapa Yesus? Apa yang kamu cari? Tampaknya Yesus mengorek atau menyentuh hal terdalam yang ada di dalam hati Yohanes dan Andreas. Apa yang kamu cari? Tentu masih ada bagian di dalam diri mereka yang belum diketahui. Mereka sendiri belum tahu. Atau mereka tidak terlalu sadar sebetulnya apa yang mereka cari. Nah, karena dipanggil oleh Yesus, marilah kamu akan melihatnya. Maka mereka terdorong dan mengikuti Yesus pergi. Dan saya yakin pada hari itu, dan di sini dikatakan bahwa mereka ikut dan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Ini harinya sudah sore. Ini Yohanes menulis ini puluhan tahun, tetapi dia masih ingat itu sudah jam 4 sore pada hari itu. Jadi mereka ikuti, Yohanes dan Andreas ini mengikuti Yesus dan mereka tinggal di tempat di mana Yesus berada. Masih di daerah situ. Nah, tetapi dalam perjalanan atau pada sore hari itu juga, tiba-tiba Andreas ini lagi berpikir, dia punya saudara yang bernama Simon. Maka cepat-cepatlah Andreas ini menemui Simon saudaranya. Simon yang kemudian disebut Petrus ini. Ini saudara dari Andreas. Lalu Andreas katakan begini kepada Simon. Kami telah menemukan Mesias. Artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Petrus atau Simon ini kepada Yesus. Lalu Yesus langsung memandang Simon. Begitu Yesus melihat Simon, apa yang Yesus katakan pada Simon? Engkau, Simon, engkau akan dinamakan Kefas. Yang berarti Petrus. Atau Petrus artinya batu karang atau gunung batu. Nah, jumlah mereka menjadi 3 orang. Dan tinggal bersama dengan Yesus sehari itu. Sudah waktu malam. Dan kita boleh yakin bahwa dalam satu malam itu, pasti secara fisik Yesus mencoba membawa mereka untuk mengerti siapa Yesus. Kita tidak tahu apa yang dicitrakan Yesus sepanjang malam itu bersama-sama dengan 3 orang ini. Tentu Yesus belum memperkenalkan diri semuanya karena mereka masih pada tahap awal. Sekarang mereka yang penting mereka bisa memahami Yesus sebagai satu sosok manusia yang ada di depan mereka. Walaupun mereka mungkin merasakan ada nuansa ilahi yang mereka masih belum paham. Tapi setidak-tidaknya dalam kebersamaan Yesus dengan 3 orang ini, mereka lihat apa yang Yesus makan. Mereka bercerita sebagai teman, sebagai saudara, sebagai sesama manusia. Sehingga mereka melihat pada tahap pertama, ini adalah manusia biasa. Ini adalah satu sosok. Tetapi dia mempunyai kelebihan. Ada indikator-indikator lain yang mereka tangkap. Yang membuat mereka melihat bahwa dia berbeda dengan Yohanes Pembaptis guru mereka sebelumnya. Apalagi Yohanes sudah sering mengatakan. Dia ini anak Allah. Dia ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan hal-hal ini menjadi perenungan dari ketiga orang ini. Siapa Yesus? Nah, apa yang menjadi makna atau pesan aplikatif bagi kita secara singkat saja? Saya merenungkan begini. Pada masa sekarang ini, banyak orang memang sudah mendengar nama Yesus. Sama seperti Yohanes dan Andreas dan Petrus juga pada waktu itu. Banyak orang sudah mendengar.
Tetapi ada satu titik di mana orang belum paham. Sebetulnya apa yang mereka cari? Apa yang manusia-manusia di dalam dunia ini sedang cari pada waktu mereka mendengar nama Yesus? Ada suara Yesus mungkin di dalam pikiran, di dalam hati orang-orang. Apa yang kamu cari? Tapi ini belum dijawab. Masih banyak orang yang belum menjawab dengan cara seperti Yohanes dan Andreas ini. Guru, di mana engkau tinggal? Artinya ada satu keinginan yang lebih dalam. Di mana, siapakah, dan bagaimana Yesus ini? Dan ini pertanyaan ini masih mengiang-ngiang di telinga banyak orang sepanjang zaman. Dan banyak orang belum meresponsnya. Dan sayangnya juga bahwa mungkin ada yang sudah mencoba mengenal, mencoba mengerti. Tetapi panggilan Yesus, marilah kamu akan melihat, hal ini belum diresponi. Masih banyak orang yang tahu, dengar tentang Yesus. Tapi mereka belum menjawab juga panggilan, marilah dan kamu akan melihatnya. Bagaimana orang bisa mengerti Yesus kalau ia tidak datang dan mencoba melihat lebih dalam lagi siapa Yesus? Inilah pesan buat kita, buat saya dan Anda pada hari ini. Kiranya perenungan ini bermanfaat buat Anda sekalian bersama keluarga. Saya Frederick Makitan mohon diri dan get your message and see you next time.